Selamat datang di Platinum. Saya Olivia Marzuki dan seperti biasa dalam program ini, saya akan mengajak Anda melihat sisi premium dari Indonesia dan mancanegara. Tren menikmati makanan laut mentah terus menyebar ke seluruh dunia, tidak terkecuali di kota-kota besar Amerika Serikat. Dan restoran EMC Seafood and Raw Bar berikut ini menyediakan konsep yang cukup menarik, merupakan perpaduan antara barat dan timur. Tren menikmati masakan laut mentah mulai menjalar di California, Amerika Serikat. Sejumlah restoran memamerkan dan menyajikan hidangan laut mentah mereka dengan cara yang mengundang selera. Seperti di restoran Water Grill ini yang menawarkan hingga 16 jenis tiram serta kepiting seberat 8 pon yang dijual seharga $48 per pon atau sekitar 4,6 juta rupiah lebih. The concept obviously is that we're transparent. You know, we're very thoughtful on what the provenance of where we get our ingredients from. We want our guests to come in, smell the oysters at the oyster bar, smell the fish on display, you know, see what fish we have in our tanks. Sementara di Los Angeles, menikmati makanan laut mentah sebenarnya bukan hal baru. Di tiap sudut kota ini, restoran sushi begitu mudah untuk ditemui. Namun di EMC Seafood dan Raw Bar ini, para pengunjung bisa menikmati hidangan laut mentah dengan gaya yang memadukan antara budaya barat dan timur. Repeating customers every day, and they're like, whoa, we've never eaten anything like this in terms of seafood, in terms of the seafood raw bar place, because that you'll expect. But when you come here, because of our kind of east meets west theme, you'll find a lot of items that you won't find at other raw bars. Tren menikmati masakan mentah juga didukung semakin berkembangnya gaya hidup sehat. Masyarakat kembali menggemari masakan segar tanpa dimasak terlebih dahulu. Musim dingin memang merupakan momen yang paling dinanti-nanti resor mewah di Swiss. Namun saat musim panas tiba, bagaimana bisnis ini bisa bertahan? Berikut liputannya. Inilah resor terbaru di pusat rekreasi musim dingin Verbier, Swiss. The Residence at W Verbier tak hanya mewah dan bergengsi. Hotel ini menjadi incaran para penggemar olahraga ski karena memiliki akses langsung bagi tamunya untuk meluncur kembali ke pintu kamar hotel. Those chalets behind me don't look like a typical W. They've had to modify their design to fit the Alpine profile. It's a test of whether or not their brand of urban luxury can survive at altitude. Keunikan hotel ini terletak pada akses ski menuju pegunungan salju. Para tamu bisa meluncur turun dari bar hotel yang terletak strategis di atas ketinggian 1.500 meter ini. Ada 130 kamar suite di hotel ini yang dimulai dari $500 atau sekitar 5,8 juta rupiah per malam. Setiap tinggi lantainya, semakin tinggi tarifnya. Allow us to attract other business than what we are used to in Verbier. We have specialists in sales specialists in every sector, whether it's automobile or pharmaceutical or sports. So these people will get their business to this hotel. Dengan fasilitas gedung pertemuan terbesar di kawasan ini, W berharap ini bisa menjadi strategi hotel untuk menangkap pangsa pasar pelaku bisnis di musim-musim sepi pengunjung. W is betting that this conference space, which has a capacity of 300, making it the largest in this region of Switzerland, will help sustain it in the off-season with the event business when the rest of Verbier empties out. Kata privasi begitu lekat dengan sebuah kemewahan. Bahkan tren untuk membeli privasi ini sudah menjadi gaya hidup kalangan kelas elit. Tak heran beberapa hotel berikut ini berani tampil beda dan menjual konsep private hotel dan villa. Tahukah Anda sebuah privasi ternyata memerlukan biaya yang mahal? Relakah Anda mengeluarkan uang lebih dari 100 juta rupiah semalam hanya untuk mendapatkan sebuah privasi? Bila uang bukan menjadi masalah, maka Anda termasuk salah satu orang yang membuat hotel-hotel bintang 5 berikut ini berani tampil beda dengan konsep hotel dan villa pribadi. Alila Villa Sori. Villa yang berada di wilayah Tabanan, Bali ini terdiri dari 48 villa pribadi dengan rata-rata okupansi per bulan sebanyak 50%.
Menariknya, di tempat ini terdapat satu villa pribadi termewah yang terdiri dari 10 kamar, koki, dan kolam renang pribadi. Bukan hanya suasana tenang dengan sajian pemandangan laut yang menjadi nilai jualnya, namun privasi penghuni villa pun dijamin pihak hotel. Untuk menjamin privasi tamu, layanan antarjemput dengan helikopter menjadi servis utama Villa Alila Sori. Bahkan tamu-tamu yang lain tak pernah tahu bahwa villa seharga $10.000 Amerika atau lebih dari 116 juta rupiah semalam ini menjadi salah satu tempat berlibur penyanyi internasional Justin Bieber. Aman Nusa Villa. Siapa tak kenal nama Aman Group Hotel? Bisnis yang didirikan oleh pengusaha hotel asal Indonesia Adrian Zeka ini semakin agresif menggarap wilayah Bali sebagai destinasi bisnisnya. Membawa nama besar Aman Group Hotel, villa yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali ini memiliki salah satu villa andalan yang terdiri dari 6 kamar tidur, koki, dan kolam renang pribadi dengan biaya sebesar $6.750 Amerika atau lebih dari 78 juta rupiah semalam. Para tamu membayar harga tersebut bukan hanya untuk semua fasilitas, tapi juga privasi dan ketenangan. Terakhir, Luna 2 Private Hotel. Sebenarnya konsep hotel pribadi pertama di Bali ini hampir sama dengan sebuah villa pribadi. Yang membedakan hotel yang terletak di kawasan Seminyak ini lebih menonjolkan suasana rumah dengan 5 kamar. Tempat ini lebih sering digunakan untuk penyelenggaraan pesta pribadi oleh orang-orang penting. Bahkan selebritis Indonesia seperti Gladys Wandi hingga keluarga Bakri pun rela mengeluarkan uang sebesar $3.000 Amerika atau lebih dari 34 juta rupiah per malam untuk menginap di hotel pribadi ini. Meski mahal, namun terbukti hotel ini bisa meraih rata-rata okupansi per bulan sekitar 40 hingga 70%. Hotel-hotel tersebut tentunya jeli melihat potensi bisnis perhotelan di Indonesia. Berdasarkan hasil survei TripAdvisor, situs perjalanan terbesar dunia, Indonesia berada pada urutan pertama untuk prospek dan profitabilitas bisnis perhotelan terbaik di dunia. Posisi ini mengalahkan Brazil pada urutan kedua dan posisi ketiga diraih oleh Rusia, bahkan negara adidaya Amerika Serikat ada di posisi keempat dan posisi kelima diraih oleh India. Jadi, bila uang bukan menjadi masalah untuk sebuah privasi, mana yang akan Anda pilih? Hotel atau villa pribadi? Platinum akan segera kembali dengan informasi tentang layanan private dining di Indonesia sesaat lagi. Anda kembali bersama Platinum. Menikmati jamuan makan yang eksklusif merupakan impian setiap orang. Nah, di Pulau Dewata ada jasa concierge khusus yang bisa menyiapkan layanan private dining mulai dari konsep romantis hingga unik sesuai dengan keinginan Anda. Sebelum saya berbagi informasinya lebih lanjut, mari kita simak highlight berikut. Untuk mengenang 450 tahun hari kematian Michelangelo, seniman kue asal Indonesia Michelle Wibowo membuat sebuah lukisan yang dijuluki The Baking Adam dengan waktu pembuatan selama 168 jam dan dipajang di Greta St. Pancras, London. Lukisan ini merupakan lukisan Sistine Chapel Michelangelo dan menggunakan 10.000 marshmallow serta sekitar 0,5 miliar sprinkle cake atau gula hias kue. Fotografer Peter Lippen kembali lagi berkolaborasi dengan perancang sepatu asal Prancis Christian Louboutin setelah pernah bekerja sama tahun 2011 lalu. Kolaborasi mereka kali ini dihadirkan dalam karya musim semi 2014 Louboutin. Berbagai sepatu dan tas karya Louboutin ditampilkan Lippen dalam lukisan karya Monet dan Van Gogh yang didominasi oleh bunga. Restoran Key di Austin, Amerika Serikat masuk dalam daftar 25 restoran terbaik Amerika Serikat tahun 2014 ini. Berdasarkan penilaian jurnalis terkenal majalah gaya hidup GQ, restoran milik pemenang Top Chef Paul Key ini dinilai sebagai restoran paling menarik karena menu andalannya rebusan darah daging dengan daging dan jamur serta kentang gnocchi. Kuliner bergengsi dunia tidak selalu didominasi oleh Prancis atau Italia. Kini Denmark sudah mulai mencuri perhatian pecinta kuliner internasional. Dengan makanan khas seperti ikan herring raw mops dan Danish pastry, Copenhagen telah menjadi salah satu tujuan utama wisata kuliner di daerah Skandinavia. Selama ini, dunia kuliner kelas atas selalu didominasi oleh negara-negara Eropa seperti Prancis dan Italia.
Namun kini, Denmark telah perlahan-lahan mencuri perhatian para pecinta kuliner internasional dan telah menjadi pusat tujuan wisata kuliner di wilayah Skandinavia. Ibu kota Copenhagen sendiri merupakan basis sejumlah restoran dan para chef terkemuka dan telah mengkoleksi 15 penghargaan bergengsi Michelin Star. Nordic food scene really is getting very famous. It's really put, especially Denmark, on the map as some of the great food locations in the world. Makanan khas Denmark seperti ikan herring, rollmops, dan Danish pastry memang sudah lama dikenal. Tapi, restoran fine dining yang kian menjamur di Copenhagen ini membuktikan bahwa kuliner Denmark selain kaya akan rasa, juga kaya akan variasi. Dessert is ice cream made on birch bark, so it's made with wood. Then we have a herb chocolate, white chocolate with shovel. Kunci sukses para chef dalam menghadirkan hidangan khas Denmark adalah penggunaan produk-produk lokal segar yang sesuai dengan musimnya. Iklim tundra yang dingin dan kurang sinar matahari ternyata membawa berkah bagi hasil panen Denmark, terutama umbi-umbian. Yeah, of course, the colder climate that aren't too cold make things grow slower. So you get more intense flavors in sort of all the root vegetables, the kale, and all the fresh produce that grow really well under these climate. Kemajuan dunia kuliner di Denmark tidak terlepas dari inovasi para chef ini. Dengan kombinasi keterampilan kelas dunia dan produk lokal yang segar, makanan bagi warga Denmark bukan sekedar kebutuhan pokok, melainkan sebuah lifestyle. What you do is not very conventional. What sort of service are you offering to the market here? Well, pop-up dinners. They're everywhere in the world, but not very well known here in Indonesia. I found that people who love or have a luxury lifestyle are always looking for something new and innovative to do. They need to be constant. They need constant stimulation. Yeah? So I brought over an old concept that I share with event planners, private villa owners, and their villa managers, because they're always being asked, what's new to do, what's different, you know? So pop-up dinners are private dinners held in secret locations. Yeah. So the location is never the same, and they're hosted usually by an award-winning chef. So privacy is the key. Privacy is the key, yes. Some people come with their own bodyguards, or sometimes they need the organizer to arrange it. Yes, and so I help to connect everyone. It sounds like a really top secret business that you're into. Who are they really? Who are your clients? Celebrities, sports entertainers, what else? High level of executives from Fortune 500 companies. And this villa is just one of the beautiful places that you recommend to your clients. Yes, I do. This villa, the name is Pure. Pure. And the theme is white. Yes. Would you like me to show you the villa? Yes, please. Okay. That'll be great. So this is the dining area. And tonight we are preparing for 10 guests. And it's a lively group. We're looking forward to them coming to this event. We have flown in a chef, a Michelin star chef, for this event. And it's really going to be very interesting. So what sort of clients' reaction that you're usually getting from them after they experience your service? Each course, they change chairs. Wow. So that you make sure that you start a new conversation. And usually these are groups that know each other already. And so, but you're assigned a seat and you sit there, and maybe you stay there through all 4 or 5 courses, you know, but I like to rotate everyone. Year on year, do you see any growth, especially in the Indonesian market? Are there more people coming into Bali for pop-up dinners?
Yes, it's starting to catch on with Jakarta Yeah. Luxury lifestyle clients. It's starting to pick up more. Before, the clients were more from elsewhere, Singapore, Hong Kong, Europe. So they don't sound like people who are very price sensitive. But you also got to make sure they're not paying ridiculous amount of price, or they're not getting ripped off, basically. Do you make sure they're paying the right price for the service and the products they're getting? Yes, I coordinate with their assistant to find out what's their budget. And usually they don't have a budget. They don't. They want the best of the best, because this is their time, if it's a corporation, to show their appreciation to their high-level executives, for example. Well, I'm sure it's different treatment for every client, obviously. Yes. What's your quirkiest request? What's the funniest thing you've ever done for your clients? A wedding, a Cirque du Soleil style wedding, and they wanted to actually be on stilts. That should be interesting. Yes, yes. So, Deborah, it's not just regular dinner as far as I'm concerned. You actually put the cream on top, basically. Yes. And there comes a price, I'm sure. Yes. What's the price are they willing to pay usually? Well, it depends on what it is. You know, once I had a couple that just wanted to, they came to renew their vows, but they just wanted to have a couple of hours on someplace, a spectacular spot, with a bottle of Dom Pérignon, and to the waiter to be in tux with tails, and the cloth over their arm, because it reminded them of when they actually were married. They were married in Paris, and they had something similar to this. And so they wanted to recreate that. So they only needed 2 hours. And so I provided a French waiter, and dressed as in the manner that they want. And that fee was around $10,000. Do you have any plan to expand outside of Bali, maybe Jakarta? Yes, I've thought about Jakarta. You have a lot of beautiful penthouses there. Yeah. So yes, possible one day. But first here. Thank you very much, Deborah, for joining us in Platinum. Thank you for having me. Platinum masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami. Kekompakan pasangan Hollywood Brad Pitt dan Angelina Jolie tak hanya pada layar lebar saja. Dalam dunia usaha, pasangan yang terkenal akan filmnya Mr. and Mrs. Smith ini membuka usaha baru di minuman wine yang diproduksi langsung dari perkebunan anggur milik mereka di Prancis. Brad Pitt dan Angelina Jolie tengah memasarkan wine hasil produksi perkebunan anggur mereka di Provence, Prancis yang dibeli pada tahun 2012. Sebelumnya, rosé wine yang dikenal dengan label Chateau Miraval ini memang sudah cukup dikenal komunitas pecinta wine. Bahkan menurut majalah Wine Spectator, Chateau Miraval berada di posisi 100 teratas rosé wine terbaik dunia. Namun, setelah berita mengenai akuisisi lahan anggur ini oleh Brad Pitt dan Angelina Jolie, popularitas Chateau Miraval langsung melejit. Le Château Miraval rosé, au moment du lancement l'année dernière, c'était au mois de février, a eu énormément de retombées médiatiques. Produksi wine ini cukup terbatas, yakni hanya 200.000 botol, dan diperkirakan akan segera ludes karena antrian pemborong wine ini sangat panjang. Diane von Furstenberg adalah salah satu desainer ternama dunia yang terkenal akan karyanya wrap dress. Gaun ini memiliki desain khas, yaitu perpaduan antara dua kain yang membungkus tubuh. Dan pada hari ulang tahun ke-40 gaya busana ini, Furstenberg memberikan sebuah pagelaran busana nostalgia bagi para pecinta mode. Desainer kelas dunia Diane von Furstenberg melenggang di panggung peragaan busana bertabur konfeti warna emas bersama para modelnya yang berpakaian serba gemerlap. Ini adalah perayaan ulang tahun ke-40 gaya busana gaun wrap, salah satu model pakaian yang populer dalam film nominasi Oscar bersetting tahun 70-an, American Hustle. Von Furstenberg memilih tema Bohemian Rhapsody dan menghadirkan suasana Eropa di awal abad ke-20. Here is the anniversary, so it was nice to do something new. So the collection is called Bohemian Rhapsody.
gaun model wrap atau wrap dress menjadi salah satu ikon desain Diane von Furstenberg. Tahun ini, von Furstenberg membuat perayaan khusus di Los Angeles dan memamerkan wrap dress berbagai warna dan bahan kain yang berbeda. And so, because Belarus is a mix of prints, but then it just occurred to me that my wrap dress was originally inspired by the little ballet sweaters that ballerinas wear. So you'll see a lot of that too. And then at the end, it closes with little ballerina gold wraps, mini wraps. Perayaan busana von Furstenberg menyita perhatian setelah dipindahkan dari Lincoln Center, lokasi umum yang bisa dipilih para desainer, ke Lower Manhattan. Von Furstenberg adalah salah satu desainer yang memindahkan peragaan busananya dari tenda-tenda ke tempat yang jauh lebih luas. Masih dari dunia mode, teknologi cetak 3 dimensi atau 3D printer ini juga banyak digunakan dalam industri fashion. Dan di tangan seorang Michael Schmidt, 3D printer juga digunakan untuk menciptakan gaun yang indah dan mahal. Seperti apa keindahannya? Mari kita simak bersama. High fashion mulai membaurkan teknologi canggih dalam karyanya. Teknologi sukses mengubah kain dan desain karya busana. Dari sketsa ke mesin virtual, dari mesin jahit ke printer 3 dimensi. Dan kini, Haute Couture pun mulai menggunakan produk yang dicetak printer 3 dimensi dalam peragaan adi busana. I was looking to really, make the technology of 3D printing as sensuous as I could. So I went to the Queen of Burlesque. Perancang busana Michael Schmidt dan arsitek Prancis Bitonti mengejutkan dunia fashion dengan busana yang sepenuhnya dicetak oleh printer 3 dimensi khusus untuk ikon burlesque Dita Fontes. Dirangkai dari 17 potongan dan 3.000 lipatan buatan, serta 13.000 kristal Swarovski. Adi busana ini terbuat oleh teknologi terkini. We took an image of her body, created a virtual Dita in the computer, and Francis Bitonti and I worked over Skype. That created the code, which he then sent to Shapeways, and they printed out the parts. Dengan sangat berhati-hati, mereka merangkai busana yang terbuat dari nilon ini. It was literally built from nylon powder, built from the bed of the machine up. Printer 3 dimensi menghasilkan karya yang luar biasa. Namun apakah printer 3 dimensi hanya sekedar hiasan atau justru masa depan dunia fashion? Sepertinya ini jalan yang masih panjang. Busana ini dibuat berjam-jam dan menghabiskan dana lebih dari $100.000. Prosesnya pun membutuhkan keahlian di bidang material, perakitan mekanis, dan desain 3 dimensi. Busana ini membuktikan masa depan printer 3 dimensi masih penuh dengan imajinasi, seliar sang ratu burlesque. I don't see this as the future of fashion. I see this as another tool. It just allows you to create forms that you could not create any other way. Teknologi ini kini mulai diuji cobakan di peragaan high fashion. This isn't a dress made to wear, on a day-to-day basis. This is a flight of fantasy. Dan demikianlah akhir dari Platinum kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Olivia Marzuki. Sampai jumpa.